Korban kriminalisasi, Aibtu Laborasitorus, diduga kuat ditersangkakan, didakwakan, dan dipersalahkan berdasarkan laporan polisi LP untuk tersangka orang lain. Hal ini didasarkan pada temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dituangkan dalam dokumen resmi hasil eksaminasi proses dan putusan hukum Laborasitorus yang diterbitkan pada Desember tahun 2015. Komnas HAM menjelaskan bahwa dalam kasus hukum ini ada LP dengan nomor yang sama dibuat oleh pelapor yang berbeda, terlapor berbeda orang, tanggal berbeda, dan penerima laporan yang berbeda. LP nomor 65-3-2013-SPKT-Papua tanggal 26 Maret tahun 2013 atas nama Slewanus Burdam, dibuat dan ditandatangani oleh Bribtu Martinus Pontini, NRP 87081110, dengan dugaan tindak pidana kehutanan. LP dengan nomor yang sama persis, tertanggal 28 Maret tahun 2013, atas nama Laborasitorus dibuat dan ditandatangani oleh Brigpol Theo Rudi Gaiti, NRP 84050270, dengan dugaan tindak pidana kehutanan. Lagi, LP dengan nomor yang sama, tertanggal 28 Maret tahun 2013, atas nama Immanuel Mamoribo dan kawan-kawan, dibuat dan ditandatangani oleh Brigpol Theo Rudi Gaiti, NRP 84050270, dengan dugaan tindak pidana kehutanan. LP ini aneh dan patut diduga hasil rekayasa, dan tidak ditemukan berkas BAP sebagai tersangka dalam semua dokumen berkas perkara maupun resume perkara terhadap Laborasitorus yang didasarkan pada ketiga LP nomor 65-3-2013-SPKT-Papua tersebut. Dokumen eksaminasi Komnas HAM, hal 90. Sumber berita, DPNPPWI Nasional. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Wilson Lalengke, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia. Saat ini saya berada di kediaman Bapak Laborasitorus, ya, di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Seperti kita ketahui bahwa beliau ini beberapa tahun yang lalu sempat sangat terkenal karena tersangkut masalah hukum yang oleh Komnas HAM sendiri, ya. Ini adalah hasil eksaminasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang sudah memeriksa kasus beliau ini, maka Komnas HAM menyimpulkan bahwa beliau ini adalah korban kriminalisasi dari aparat hukum, ya, baik itu di kepolisian, di kejaksaan, sampai ke pengadilan, bahkan juga para pengacara yang membantu beliau itu diduga tidak bekerja secara profesional, dan menurut beliau bahkan, ya, itu mereka itu hanya untuk mencari uang saja, tapi kemudian di belakang beliau bekerja sama dengan aparat hukum untuk mengkriminalisasi beliau, ya. Salah satu hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa di dalam temuan Komnas HAM ternyata beliau ini ditangkap atau dipersoalkan, dikasuskan dengan LP yang sebenarnya sangat diragukan. Artinya LP itu sebenarnya bukan atas nama beliau, tapi atas nama orang lain. Bagaimana mungkin satu nomor LP itu dibuat oleh tiga pelapor yang berbeda, kemudian tanggalnya yang berbeda, juga saksi-saksi, dan tentu saja ya terlapornya berbeda. Tetapi dengan satu nomor laporan. Bayangkan, ini temuan Komnas HAM mengatakan bahwa LP nomor 65, ya, LP nomor 65 garing 3 Romawi garing 2013 garing SPKT garing Papua tanggal 28 Maret 2013, ya, 2013, dengan 3 orang terlapor, ya. Pelapornya polisi-polisi dan saksinya juga polisi-polisi. Jadi tidak jelas apakah ini LP tipe A, yaitu OTT, tertangkap tangan, ataukah ini adalah temuan atau laporan setelah kejadian. Jadi ini sangat miris sekali buat kita semua, sehingga kita mengatakan bahwa ini adalah proses kriminalisasi terhadap warga negara. Demikian dulu, nanti saya sambung lagi dengan